Ya baik, halo teman-teman semuanya. Sekarang bertemu lagi dengan saya, Lila Lestari. Kita akan belajar bersama-sama mengenai mata kuliah pengantar manajemen. Saat ini kita sudah sampai di pertemuan ke-14. Dan di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas bersama-sama mengenai manajemen perubahan dan manajemen konflik. Oke, sesuai dengan topik bahasan utama kita ya. Jadi pokok bahasan yang ada terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah manajemen perubahan dan juga yang kedua adalah manajemen konflik. Nah, untuk manajemen perubahan nantinya kita akan membahas mulai dari alasan perlunya perubahan, kemudian apa saja kesulitan yang dihadapi dalam perubahan, lalu adanya penolakan perubahan, kemudian upaya mengatasi hambatan perubahan, dan juga yang terakhir adalah hal yang mendasari manajemen perubahan. Lalu pada bagian kedua yaitu tentang manajemen konflik akan dibahas mengenai jenis-jenis konflik, kemudian apa saja penyebab konflik, lalu tipe situasi konflik, hal pokok dalam konflik, dan juga upaya yang dapat dilakukan untuk mengelola konflik. Ya, baik teman-teman semuanya, kita langsung masuk saja di bagian yang pertama yaitu pembahasan mengenai manajemen perubahan. Nah, manajemen perubahan itu seperti apa sih? Atau dalam bahasa Inggris disebut dengan management of change, ya. Adalah sebuah proses dan pendekatan terstruktur dan sistematis yang digunakan untuk membantu individu, tim maupun organisasi dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya untuk merealisasikan perubahan dari kondisi saat ini menuju kondisi baru yang lebih baik secara efektif dan efisien guna memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut. Nah, dari pengertian ini bisa kita simpulkan bahwa manajemen perubahan ini merupakan sebuah proses dan pendekatan struktur ya. Digunakan untuk apa? Dalam organisasi kan ada 3 lapisan. Yang pertama adalah individu, kemudian tim atau kelompok, dan juga organisasi itu sendiri. Nah, kemudian bagaimana sih cara melakukan proses perubahan itu ya, dengan cara yang pertama dengan menerapkan pengetahuan ya, terus kemudian menggunakan sarana yang dibutuhkan, kemudian pemberdayaan sumber daya. Nah, itu semua kan berguna atau berfungsi untuk merealisasikan yang namanya perubahan dari sebuah kondisi yang saat ini menuju kondisi yang baru. Jadi ada perubahan. Namanya perubahan pasti kan antara kondisi saat ini dengan kondisi yang baru itu berbeda. Maka di situ kan disebut yang namanya adanya perubahan. Nah, pada ilmu manajemen kita sudah sangat sering menemui istilah efektif dan efisien. Ya, nah maka dari itu dalam proses manajemen perubahan juga berlakukan juga yang namanya kegiatan yang diusahakan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, karena apa? Karena tentunya sebuah perubahan itu memiliki dampak, bisa menjadi dampak yang positif dan juga atau dampak yang negatif. Nah, dilakukan secara efektif dan efisien ini juga bertujuan untuk memperkecil dampak dari proses perubahan tersebut, karena tentunya dalam proses perubahan akan banyak sekali rintangan, hambatan ya, konflik yang terjadi ketika proses perubahan itu terjadi. Nah, maka dari itu dibutuhkan yang namanya manajemen perubahan. Oke, tentunya dalam pelaksanaan perubahan ya, adanya perubahan itu pastinya ada alasannya kenapa harus dilakukan yang namanya perubahan. Nah, di sini dibedakan menjadi dua alasan. Yang pertama dari faktor eksternal dan juga yang kedua ada dari faktor internalnya juga. Nah, untuk faktor eksternalnya misalnya adalah terjadi yang namanya kelangkaan sumber daya. Jadi kalau perusahaan atau organisasi ketika adanya kelangkaan sumber daya apapun, misalnya bahan baku ataupun kelangkaan sumber daya manusia yang berkompeten atau yang dibutuhkan, itu kan juga akan menjadi faktor yang bisa merubah atau adanya perubahan dalam sebuah organisasi. Lalu adanya peraturan baru. Nah, peraturan ini sangat fleksibel sekali, bisa berubah-ubah setiap saat ya, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi. Peraturan ini bisa berasal dari pemerintah ya, karena ini faktor eksternal. Jadi adalah
adalah hal-hal yang tidak ada di internal sebuah organisasi. Contohnya adalah seperti peraturan pemerintah. Lalu adanya kondisi yang seperti saat ini, adanya pandemi tentunya akan memunculkan sebuah peraturan baru ya kan. Contohnya misalnya ada peraturan work from home kayak seperti itu. Karena dituntut oleh adanya pengaruh faktor eksternal yaitu berupa peraturan baru tentunya. Lalu yang ketiga ada perubahan perilaku konsumen. Jadi ketika terjadi atau ada perubahan dari sisi konsumennya, maka dari itu sebuah perusahaan akan harus melakukan yang namanya perubahan ya, menyesuaikan dengan bagaimana perkembangan perilaku konsumen, apa yang lebih dibutuhkan konsumen, apa yang lebih diminati oleh konsumen. Jadi kalau misalnya nggak melakukan perubahan, maka perusahaannya akan mengalami kerugian bahkan kebangkrutan dan akhirnya tutup, usahanya tutup kan kayak gitu. Nah makanya harus menyesuaikan juga dengan perubahan perilaku konsumen. Lalu ada perubahan di pasar tenaga kerja. Nah, seperti saya bilang yang tadi pertama ada kelangkaan sumber daya, misalnya sumber daya manusia. Nah, di pasar tenaga kerja ternyata sangat sulit ditemui ya, atau ada perubahan-perubahan ya. Seperti contohnya kalau saat ini di pasar tenaga kerja yang paling dibutuhkan adalah kemampuan orang-orang yang memiliki kemampuan di bidang digital. Nah, seperti itu kan juga termasuk perubahan di pasar tenaga kerja. Bagi perusahaan pun tentunya perlu mengikuti perubahan perkembangan zaman yang serba digital kan. Jadi mereka juga harus mencari, merekrut orang-orang yang ahli dalam berdigitalan kayak gitu misalnya. Lalu ada laju inflasi yang tidak terkendali. Nah, kalau inflasi ini tentunya tidak bisa dikendalikan oleh internal perusahaan. Ini semua berjalan terjadi atas pengaruh-pengaruh dari pertumbuhan ekonomi di dunia. Lalu ada tingkat suku bunga yang tinggi, ini juga tidak bisa dikendalikan, ini adalah faktor dari eksternal kegiatan perusahaan. Lalu ada persaingan yang meningkat. Nah, kalau untuk urusan persaingan ini memang tidak dapat dikendalikan oleh internal perusahaan juga, karena dalam hal persaingan ya, bisa saja banyak pendatang-pendatang baru ya. Misalnya pendatang baru menawarkan inovasi terbaru seperti itu misalnya. Kemudian semakin tumbuh banyak perusahaan yang sejenis. Nah, itu semua kan ketika terjadi lebih banyak perusahaan baru atau perusahaan sejenis yang debut gitu ya kan, maka persaingan pun semakin meningkat. Lalu diperlukan juga yang namanya perubahan apa? Perubahan teknik ya, perubahan taktik bisnis agar tidak sampai kalah dalam persaingan. Nah, itu adalah beberapa faktor eksternal yang mempengaruhi sehingga harus ada perubahan. Nah, kalau dari faktor internalnya yang pertama adalah reformasi kerja yang buruk ya. Ini berarti reformasi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Lalu yang kedua ada keinginan pimpinan perusahaan untuk membangun budaya baru. Nah, budaya baru ini ya yang diterapkan oleh pimpinan itu kan tidak serta-merta uh, dilakukan itu dengan sendirinya, tapi semua itu dari pengembangan yang telah dilakukan ya, R&D gitu, research and development. Nah, itu akhirnya ketika membuat pengembangan bisnis yang baru, menyusun atau membentuk produk baru tentunya akan memerlukan yang namanya perubahan karena kan sifatnya itu baru. Jadi budaya baru dalam suatu perusahaan. Lalu yang ketiga ada penerapan seluruh organisasi baru. Nah, kalau organisasi baru ini misal saja terjadi reorganisasi atau penyusunan kembali struktur organisasi dalam sebuah perusahaan. Nah, itu tentunya juga akan terjadi ya perubahan-perubahan karena orang yang mengelola sebelumnya di posisi tersebut bisa digantikan dengan orang lain, maka akan terjadi perubahan-perubahan juga. Kalau sudah reorganisasi ya, restrukturisasi organisasi gitu kan, pastinya akan banyak sekali perubahan yang terjadi juga dalam sebuah organisasi, dalam berjalannya kegiatan organisasi. Lalu adanya penerapan sistem reward baru. Nah, kalau misalnya ada perubahan sistem ya yang baru, sistem reward yang baru artinya penyesuaian-penyesuaian pun ikut juga disesuaikan dengan bagaimana sistem reward tersebut dijalankan di kemudian hari. Lalu adanya penerapan teknologi baru. Nah, ini yang paling happening banget nih saat ini ya. Karena saat ini seperti smart technology, artificial intelligence, kemudian robotics, kemudian ada algoritma itu sangat berkembang sangat pesat gitu. Nah, dengan adanya teknologi baru, kalau kita tidak mau mengikuti perkembangannya, bisa jadi sebuah perusahaan itu akan tertinggal oleh para pesaing-pesaingnya yang mengadopsi teknologi-teknologi baru dalam pelaksanaan kegiatan bisnisnya. Nah, maka
Maka dari itu banyaknya ya munculnya bertumbuhnya teknologi baru juga bisa mempengaruhi perubahan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Dalam pelaksanaan perubahan ya atau penerapan perubahan, merubah dari yang lama ke yang baru itu tentunya akan mengalami kesulitan-kesulitan. Nah, beberapa kesulitan yang akan dihadapi ya atau bisa saja dapat dihadapi ketika melaksanakan sebuah perubahan ya, yang pertama adalah ketidakpastian akibat perubahan. Nah, perubahan ini kan tidak pasti. Kenapa dibilang tidak pasti? Karena kalau sudah berani mengambil tindakan perubahan, ada dua kemungkinan, yaitu bisa berhasil atau tidak berhasil. Bisa mendapat keuntungan atau mendapatkan kerugian. Nah, itu artinya sebuah perubahan itu tentunya tidak pasti bagaimana hasilnya kayak gitu. Meskipun sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, tapi probabilitas untuk mengalami kegagalan itu tetap ada gitu. Nah, makanya tidak pasti ya akibat dari perubahan yang dilakukan. Lalu sulit melakukan perubahan juga ya, karena tadi ada probabilitas akan sukses atau mendapatkan keuntungan atau bisa juga mengalami kerugian. Nah, akan ada ya rasa takut untuk mengalami kegagalan. Nah, itu juga akan mempersulit terjadinya sebuah perubahan. Kemudian terdapat rasa tidak aman yang ditimbulkan karena tadi ada karena sudah takut, kemudian merasa tidak aman juga jika misalnya terjadi perubahan, akan banyak hal-hal yang berubah, akan terdapat sistem-sistem yang berubah. Nah, itu akan ada orang yang akan merasa, atau dari level individu, kelompok maupun organisasi itu pun akan merasa perasaan tidak aman yang ditimbulkan akibat adanya perubahan. Lalu karena sudah merasa nyaman ya di daerah comfort zone atau di zona nyaman, sehingga perasaan nyaman yang seperti itu akan mempersulit sebuah perubahan itu diterapkan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Lalu ancaman terhadap kesuksesan. Nah, karena sudah berada di zona nyaman, sudah dikuasai ya, sudah lihai dalam menjalankan setiap kegiatan di zona nyamannya tersebut, akhirnya ada ancaman terhadap kesuksesan, karena kan probabilitas perubahan itu bisa sukses bisa tidak kayak gitu. Lalu adanya keengganan untuk melepaskan manfaat saat ini ya, seperti manfaat ekonomi atau sosial. Jadi kalau sudah mendapat manfaat yang banyak, kemudian sudah berada di zona nyaman tadi ya, akhirnya kan enggan melepaskan ya manfaat-manfaat yang telah didapat, karena bisa saja nanti ketika adanya perubahan, sudah melaksanakan perubahan tapi malah zonk kayak gitu. Jadi enggan gitu melepaskan manfaat yang telah diterima saat ini. Kemudian ada lagi tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Jadi kayak contohnya ya, saat ini kan perkembangan dari teknologi gitu ya. Kita semua tuh sebenarnya nggak sadar kalau dalam teknologi ya, dalam perkembangan yang modern saat ini, teknologi sangat mempengaruhi aktivitas kita ya kan. Jadi itu kita agak nggak sadar gitu kalau ternyata teknologi ini berperan besar dalam perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depannya. Kayak contohnya kita selama ini sering banget ya membeli atau memesan makan atau melalui GrabFood misalnya. Kita nggak sadar kalau ternyata itu perkembangan teknologi, kita sangat menganggap itu sangat bermanfaat dan kita memudahkan aktivitas sehari-hari. Tapi kita nggak sadar kalau ternyata hal tersebut mendorong atau menggiring kita tuh menjadi malas untuk ngapa-ngapain gitu, malas untuk kemana-mana. Akhirnya kan hal yang memudahkan itu membuat kita tidak sadar sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, kira-kira manfaat positif dan negatifnya tuh apa. Nah, kadang itu juga membuat kita sulit untuk bisa berubah kayak gitu. Lalu ada juga hambatan perilaku, yaitu perilaku yang selalu mengeluh dan frustasi karena dia udah di zona nyaman, sudah merasakan manfaat dan kenyamanan gitu. Akhirnya ketika dalam proses perubahan ya, itu akan terjadi yang namanya ada yang mengeluh, ada yang frustasi karena terdapat perubahan-perubahan sistem yang terjadi. Kayak misalnya dulunya di sistem kerja yang lama itu bisa santai gitu untuk volume pekerjaan tidak terlalu banyak, tapi dalam proses perubahannya terjadi penyesuaian-penyesuaian yang akan mengakibatkan misalnya adalah penambahan volume pekerjaan. Nah, itu kan bisa mengakibatkan perilaku yang suka mengeluh dan juga frustasi. Nah, itu
juga termasuk kesulitan dalam melaksanakan perubahan ya. Lalu adanya ketidakselarasan informasi rencana perubahan. Nah, kesulitan juga ya dalam proses perubahan itu ketika adanya informasi mengenai perubahan yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi, informasi yang didapat itu ternyata tidak sejalan dengan rencana yang dilakukan untuk melakukan perubahan. Nah, itu adalah beberapa kesulitan dalam pelaksanaan atau dalam menghadapi perubahan. Oke, nah tadi kita kan udah bahas nih alasan-alasan kenapa sih perubahan itu menjadi sulit. Nah, jadi penolakan terhadap perubahan itu pastinya akan banyak dilakukan atau akan terjadi ya kan. Seperti tadi karena sudah banyak orang yang ada di zona nyamannya, takut kehilangan ke manfaat-manfaat yang telah didapatkan sebelumnya, kemudian takut terancam gitu posisinya. Nah, akhirnya terjadi yang namanya penolakan terhadap perubahan. Nah, penolakan ini bisa terjadi pada level individual. Ya, seperti kebiasaan, kepastian, ekonomi, perasaan takut terhadap hal yang tidak diketahui, pemerasan informasi secara efektif. Jadi, penolakan-penolakan itu karena sudah terbiasa, kayak yang sebelumnya sudah mendapatkan kepastian ekonomi mereka terjamin. Nah, seperti itu akan mengakibatkan yang namanya penolakan. Namun, untuk menanggulangi penolakan tersebut, artinya harus dilakukan kebiasaan-kebiasaan yang baru, memberikan kepastian bahwa perubahan ini akan mengarahkan yang lebih baik, ya kan. Kemudian untuk ekonominya bisa diberikan jaminan ekonomi, jaminan dalam hal tunjangan, gaji dan lain sebagainya. Kemudian menghilangkan ya, berusaha untuk menghilangkan perasaan-perasaan takut terhadap hal-hal yang tidak diketahui, kemudian juga berusaha ya untuk memproses informasi itu secara efektif. Jadi ketika mendapatkan informasi itu tidak ditelan mentah-mentah, tapi diproses dulu. Oh, ini dicari dulu kebenarannya ya, dipastikan bagaimana sih sebenarnya. Jadi tidak sembarang menerima informasi secara mentah-mentah. Lalu yang kedua adalah penolakan dalam level organisasi. Ada yang namanya inersia struktural. Ya, inersia itu apa? Inersia adalah sebuah kecenderungan ya, suatu organisasi untuk dapat mempertahankan keadaannya ya, yang naik, tetap diam atau bergerak. Nah, itu inersia. Jadi fokus perubahannya tuh terbatas, kemudian ada inersia kelompok juga ya. Kalau tadi inersia struktural, ada inersia kelompok juga. Kemudian ada ancaman bagi expertise, ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah mapan, dan alokasi sumber daya yang ada. Nah, itu adalah alasan-alasan kenapa sih terjadi penolakan pada level organisasi dan juga individual. Nah, tadi kita udah bahas mengenai kenapa apa saja alasan ya yang membuat sebuah perusahaan itu jadi terhambat melakukan perubahan itu. Nah, di sini ada beberapa cara yang dapat dilakukan ya, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan perubahan. Yang pertama adalah adanya pendidikan dan komunikasi yang baik. Ketika tadi ada hal baru misalnya, harus dilakukan yang namanya pendidikan agar para karyawan itu bisa mendapatkan pengetahuan dan kemampuan yang baru, dan dilakukan dengan komunikasi yang baik dan mudah dimengerti tentunya. Lalu mendorong keikutsertaan dan keterlibatan para orang-orang individu ya, ataupun kelompok yang terlibat dalam sebuah organisasi dan dituntut untuk berubah. Jadi harus ikut serta dan ikut terlibat ya, untuk menumbuhkan rasa keingintahuan ya kan, rasa ingin untuk ikut serta dalam proses perubahan ya, itu semua harus dilakukan biar ikut dan terlibat semuanya ya dalam proses perubahan. Lalu ada juga perlu yang namanya keringanan dan tunjangan. Jadi ketika dalam proses perubahan ya, itu sebaiknya diberikan keringanan-keringanan ya oleh perusahaan kepada para karyawannya dalam melaksanakan perubahan. Kan tentunya bagi sebagian individu ataupun kelompok itu adalah sebuah hal yang berat ya kan, atau mungkin akan membuat mereka itu merasa sangat bekerja keras, tapi
effort yang dikeluarkan itu ya tadi tidak sebanding dengan apa yang mereka dapatkan, sehingga sebuah perusahaan tuh bisa memberikan keringanan dan juga tunjangan dalam menghadapi proses atau hambatan dalam pelaksanaan perubahan. Lalu dilakukan juga manipulasi dan kooptasi. Ya, kooptasi itu seperti apa? Kooptasi adalah pemilihan anggota baru dari suatu badan musyawarah oleh anggota yang telah ada. Jadi manipulasi itu bukan berarti membohongi ya, atau memanipulasi yang tidak ada menjadi ada gitu ya. Tapi manipulasi itu lebih seperti keadaan-keadaan yang dianggap akan membuat mereka dalam bahaya itu berusaha tuh dimanipulate gitu. Seperti terkesan untuk menjadi perubahan yang lebih baik, sehingga nantinya yang buruk itu tidak benar-benar terjadi karena kan hanya kekhawatiran saja. Lalu dilakukan juga namanya kooptasi. Jadi kalau misalnya ya dalam sebuah proses itu dibutuhkan anggota baru, misalnya seperti dalam hal berhubungan dengan teknologi, perkembangan teknologi masa kini, tentunya kan dibutuhkan pula anggota-anggota baru yang bisa mendukung terjadinya perubahan tersebut. Jika di dalam sebuah organisasi belum ada expert yang bisa mengelola itu semua gitu. Lalu perlu juga yang namanya paksaan secara implisit dan juga eksplisit. Nah, karena pelaksanaan ya perubahan ini akan mengalami pro dan kontra dari individu maupun kelompok dalam sebuah organisasi ya. Tadi juga ada level individu, kelompok dan juga organisasi. Nah, maka itu harus ada sebuah seperti paksaan ya secara eksplisit maupun implisit. Nah, karena adanya sebuah paksaan ini ya, kesannya itu memaksa ya, dipaksanya dengan apa? Dengan peraturan-peraturan baru, sanksi, dan juga sistem reward baru, sistem sanksi baru. Nah, itu semua dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Jadi individu-individu, kelompok-kelompok yang tergabung dalam sebuah organisasi itu akan merasa harus mengikuti sistem yang baru tersebut. Nah, kayak gitu. Itu adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk menghadapi hambatan ketika ingin menjalankan sebuah perubahan. Oke, selanjutnya ini adalah 4 hal ya yang mendasari manajemen perubahan. Yang pertama adalah tugas mengelola perubahan, yang kedua adalah area praktik profesional, yang ketiga adalah bagian dari pengetahuan, dan yang keempat adalah pengendalian mekanisme. Baik teman-teman semuanya, kita masuk ke pokok bahasan yang kedua, yaitu mengenai manajemen konflik. Nah, sebenarnya manajemen konflik itu apa? Sebelumnya kita bahas dulu konflik ya. Kalau kita sering kali ya mendengar istilah konflik. Konflik ini kan bertengkar ya, Bu ya. Loh, konflik ini kan cenderung mengarah kepada tindakan-tindakan tidak menyenangkan kayak gitu. Tindakan-tindakan yang frontal. Nah, sebenarnya konflik ini apa? Konflik itu sebenarnya adalah akibat dari situasi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lainnya. Nah, perbedaan keinginan ya, perbedaan kehendak ya antara individu satu dengan yang lainnya. Nah, itu kan bisa menimbulkan konflik. Konflik itu tidak selalu identik dengan yang namanya kekerasan, kemudian kata-kata yang kasar, atau mungkin bertengkar, itu tidak selalu. Dengan adanya perbedaan keinginan atau kehendak itu kan akan menimbulkan sebuah proses komunikasi ya kan, sebuah proses komunikasi bisa verbal dan non verbal ya kan, dan tidak selalu berhubungan dengan kekerasan atau sikap-sikap yang terlalu emosional, tapi seringkali memang konflik itu berhubungan dengan hal-hal yang berhubungan dengan cekcok ya kan, kekerasan. Nah, seperti itu karena kan namanya juga ada dua individu yang memiliki keinginan atau kehendak yang berbeda, mereka selalu satu sama lain akan saling mendukung atau memperjuangkan apa yang mereka ingin dan kehendaki gitu kan. Lalu bagaimana sih caranya ya kan mengelola cekcok, perdebatan itu semua. Nah, ini ada namanya manajemen konflik.
Jadi manajemen konflik ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan serta diarahkan untuk komunikasi dengan pelaku konflik, ya, yang mana pelaku konflik ini dapat mempengaruhi kepentingan bersama suatu organisasi. Nah, tentunya ya, sebuah konflik yang terjadi ya, meskipun itu antara individu satu dengan individu lainnya dalam sebuah organisasi atau perusahaan, itu akan sangat mempengaruhi proses berjalannya organisasi. Ya kan, berawal dari satu konflik, berawal dari konflik kecil antara dua individu, itu semua bisa merembet gitu, bisa semakin berlarut-larut ketika tidak segera diselesaikan, bisa merembet ke kelompok, antar kelompok, bahkan organisasi bisa ambiar ya karena adanya konflik kecil yang dibiarkan dan tidak segera diselesaikan. Jadi perlu sekali ya yang namanya manajemen konflik ini untuk menghindari hal-hal yang bisa merugikan ya, bisa mengganggu kepentingan bersama dalam sebuah organisasi. Nah, di sini ada jenis-jenis konflik ya. Yang pertama berdasarkan fungsinya. Ada konflik fungsional dan juga konflik disfungsional. Nah, kalau konflik fungsional itu adalah konflik yang mendukung tujuan kelompok dan memperbaiki kinerja kelompok. Sedangkan konflik disfungsional adalah konflik yang merintangi atau menghambat tercapainya tujuan kelompok. Nah, ini ada dua hal yang berbeda. Yang pertama itu fungsinya untuk mendukung tujuan kelompok. Jadi kalau dalam konflik itu dua orang misalnya berbeda pendapat, itu adalah untuk kebaikan sebuah kelompok ya kan, atau kebaikan organisasi. Tapi konflik disfungsional itu tadi contohnya adalah orang-orang atau individu-individu atau antar kelompok itu mereka cekcok, mereka bertengkar tapi tidak membuat atau mendukung sebuah organisasi itu mendapatkan hal yang terbaik, malah mereka hanya adu fisik ya, adu kekerasan, adu mulut yang tidak sesuai, tidak mendukung ya tercapainya tujuan organisasi, malah mereka itu merintangi dan menghambat organisasi bisa mencapai tujuannya. Lalu yang kedua adalah jenis konflik berdasarkan orang yang terlibat. Nah, tadi kan saya sebutkan contohnya adalah konflik antara individu satu dengan individu yang lainnya. Itu masuk dalam konflik dalam diri individu. Oh, konflik antar individu. Nah, konflik dalam diri individu ini konflik batin gitu, konflik pada dirinya sendiri. Jadi, ketika tadi ya berhubungan dengan perubahan itu karena merasa takut, merasa nantinya terancam, nah itu konflik dalam diri. Atau mungkin kalau kita contohkan dengan mudah ya, kadang dalam sebuah organisasi itu ada individu yang dia tuh selalu merasa dirinya tuh tidak dihargai gitu, dirinya merasa selalu dikucilkan. Nah, itu adalah perasaan-perasaan dalam diri individu ya yang mengakibatkan konflik dalam dirinya sendiri. Lalu ada konflik antar individu, ada konflik antara individu dengan kelompok, lalu ada konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama, lalu ada konflik antar organisasi, dan juga konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda. Nah, ini adalah ya tiga hal yang bisa menyebabkan konflik itu terjadi. Yang pertama adalah komunikasi. Nah, gampang aja sih. Kalau kita ya dalam berkomunikasi itu terjadi miskomunikasi atau kesalahan penyampaian informasi, itu juga bisa mengakibatkan konflik. Jadi kalau misalnya dapat informasi ya dari A, kemudian disampaikan dengan B, dengan kemudian informasi yang disampaikan salah, itu kan akhirnya terjadi miskomunikasi. Nah, kesalahan-kesalahan tersebut bisa mengakibatkan yang namanya konflik juga karena salah paham kayak gitu kan. Nah, ini dalam hal komunikasi ya, tadi seperti informasi yang tidak lengkap, informasi yang tidak dipahami atau sulit dimengerti, kemudian komunikasi atau informasi yang ambigu atau bermakna ganda, lalu ada juga dalam komunikasi gaya individu atau manajer yang tidak konsisten. Nah, itu semua bisa jadi penyebab konflik dalam hal komunikasi. Lalu dalam hal struktur ya, ada perebutan kekuasaan atau kepentingan ya, persaingan untuk memperebutkan sumber daya yang terbatas, kemudian saling ketergantungan antar kelompok. Lalu dalam hal pribadi, aspek pribadi ya, ini ada perbedaan nilai-nilai dan persepsi serta emosi dan suasana hati. Jadi kalau dalam individu ya, setiap individu dengan individu yang lain itu pasti memiliki nilai-nilai masing-masing dan persepsi yang berbeda-beda. Jadi persepsi individu itu sangat unik ya. Persepsi itu tidak bisa sama persis. Ya, pasti ada perbedaan dan sangat unik, tidak ada yang sama gitu.
Nah, perbedaan persepsi itu kan nantinya jika keduanya tidak bisa saling memahami atau menghargai pendapat orang lain, akan terjadi konflik, ya kan? Lalu ketika mungkin seorang individu tuh emosinya tidak stabil, karena emosi itu bisa berupa senang, bisa berupa sedih, marah, ya kan. Jadi emosi orang tuh berbeda, berubah-ubah ya, suasana hati juga berubah-ubah. Nah, itu mungkin karena suasana hatinya sedang kacau balau, kemudian dia dalam berkomunikasi jadi amburadul. Nah, itu juga bisa menjadi, kalau dalam berkomunikasi ternyata dia tidak sengaja melontarkan kata-kata dengan nada yang keras atau kasar. Nah, itu juga bisa menyebabkan yang namanya konflik. Oke, selanjutnya adalah tipe-tipe situasi konflik ya. Di sini ada 4 tipe. Yang pertama adalah konflik vertikal. Nah, ini konflik yang terjadi antara atasan dan bawahan. Lalu ada konflik horizontal. Jadi konflik horizontal ini terjadi antara sesama karyawan atau kelompok yang berada pada hierarki yang sama. Jadi kalau konflik horizontal itu misalnya ada 2 karyawan ya, berarti konflik individu ya, antar individu itu dalam divisi yang sama atau departemen yang sama. Kemudian misalnya kelompok departemen HRD bertengkar dengan departemen pemasaran gitu, itu juga konflik horizontal. Lalu yang ketiga adalah konflik garis staf ya. Ini adalah konflik yang apabila terjadi antara staf pada bidang tertentu. Lalu ada juga yang keempat, konflik peranan. Konflik peranan ini terjadi apabila komunikasi antar anggota tidak kompatibel bagi pemegang peranan. Nah, itu adalah tipe-tipe situasi konflik. Ada 3 hal pokok dalam konflik. Yang pertama adalah konflik berkaitan ya dengan perilaku terbuka. Bisa muncul karena adanya ketidaksetujuan antar individu dan kelompok yang dibiarkan memuncak. Nah, tadi saya udah sempat singgung sedikit ya. Kalau misalnya konflik yang terjadi, misalnya konflik yang pertama itu hanya antar individu. Nah, kalau dibiarkan saja secara terus-menerus, tidak dilakukan pencegahan atau mungkin tidak dilakukan penanggulangan lebih lanjut, nah itu semua akan bisa mengakibatkan konflik berlarut-larut hingga menyebar ke tingkat kelompok, bahkan tingkat organisasi, dan akhirnya konflik tersebut memuncak. Kemudian hal pokok yang kedua adalah konflik muncul karena ada 2 persepsi yang berbeda. Nah, muncul 2 persepsi yang berbeda, bisa antar individu, bisa antar kelompok. Nah, itu semua akan mengakibatkan ya udah muncul bibit-bibit konflik kayak gitu. Lalu yang ketiga ya, hal pokok dalam konflik yang ketiga adalah adanya perilaku yang dilakukan secara sadar oleh salah satu pihak untuk menghalangi tujuan pihak lain. Nah, ini juga nggak boleh ya, karena bisa jadi ya perilaku tersebut karena tujuannya buruk ya, untuk menghalangi tujuan pihak lain ya, mungkin dalam hal bisa jadi dalam urusan persaingan. Nah, itu kan bisa mengakibatkan yang namanya konflik, karena kan keduanya saling bersaing, keduanya ingin mencapai yang terbaik. Nah, kalau hal tersebut dilaksanakan secara sehat, dengan hal yang baik, dengan perkataan yang baik, dengan perilaku yang baik, dengan komunikasi yang baik, itu tidak akan masalah. Tapi ketika hal tersebut dilakukan dengan cara yang tidak baik, nah itu tentunya akan mengakibatkan yang namanya konflik. Nah, gimana caranya agar konflik-konflik tersebut diusahakan sedemikian rupa ya, diminimalisasi agar tidak sampai terjadi, bahkan kalau bisa nggak sampai terjadi ya. Yang pertama adalah dengan memahami masalah. Jadi dideteksi dulu masalahnya itu apa, jangan dibiarkan gitu, jangan dibiarkan saja ketika ada konflik kecil, kemudian tidak menganggap ada masalah, tapi sebenarnya tuh ada kayak gitu. Atau mungkin malah mengada-ada masalah gitu, yang sebenarnya tuh awalnya ayam-ayam aja, adem ayem gitu, nggak ada masalah, malah mengada-ada masalah. Nah, itu juga bahaya gitu. Jangan sampai seperti itu. Lalu yang kedua adalah melakukan diagnosis gitu. Kenali siapa yang sedang mengalami konflik, apa yang menyebabkan mereka tuh berkonflik, mengapa, alasannya tuh apa yang dikonflikkan, kemudian di mana
di mana konflik itu terjadi, apakah di divisi tertentu atau di tingkat departemen atau mungkin di antar individu. Kemudian bagaimana ya caranya mencari alternatif. Nah, caranya itu tadi kan ya yang itu harus tahu dulu, memahami masalah yang terjadi, baru bisa mencari alternatif untuk mengatasi konflik yang ada. Lalu setelah itu dilakukan yang namanya penyepakati solusi. Jadi ketika tadi sudah ditentukan alternatif yang ada, lalu dilakukan namanya kesepakatan mau pilih solusi yang mana. Lalu dilakukan yang namanya pelaksanaan solusi yang telah dipilih dan dievaluasi. Nah, evaluasi ini berguna sekali ya untuk tahu. Jadi dievaluasi dari proses awal sampai akhir tadi, yang baik mana, yang perlu diperbaiki yang mana. Jadi seperti kayak proses manajemen ya, yang pertama tentunya merencanakan, kemudian pengorganisasian ya, pokoknya harus tahu dulu intinya itu apa, akarnya masalahnya itu apa, alasannya, tujuannya apa, sampai akhirnya bisa nanti menyelesaikan konflik yang terjadi. Nah, oke, baik teman-teman semuanya, sudah selesai pembahasan kita mengenai manajemen perubahan dan juga manajemen konflik. Silakan teman-teman untuk membaca referensi-referensi yang lainnya. Tetap semangat kuliahnya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya, dan saya memohon maaf jika dalam penyampaian materi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Dadah, see you!